Hai, udah siap menyambut Piala Dunia? Kompetisi sepak bola terbesar itu akhirnya diselenggarakan pada 18 November sampai 20 Desember 2022. Piala Dunia sekarang digelar akhir tahun karena tuan rumahnya adalah Qatar. Suhu musim panas di sana terlalu intens, jadi jadwalnya harus digeser. Nah, yang menarik dari Piala Dunia kali ini gak cuma jadwalnya, tapi juga kontroversinya. Di balik kemegahan stadion dan gedung pencakar langit, ada penderitaan bahkan kematian para pekerja migran yang membangunnya. Ada kisah perbudakan modern yang disembunyikan sama penyelenggara acara. Sebelum lanjut, silakan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Sebelum ke inti permasalahan, kita perlu paham soal ketenagakerjaan di Qatar. Menurut data blog Guardian, sebelum era 80-an, Qatar adalah negara dengan jumlah populasi 0,2 juta jiwa. Angka ini menjadikan mereka sebagai salah satu negara terkecil di dunia. Tapi lambat laun mereka mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Seperti di awal 80-an sebesar 10,2%, lalu sepanjang 2005 sampai 2010 yang naik di angka 15,3%. Maklum, duit dari minyak lagi bagus-bagusnya. Masalahnya kenaikan itu masih terlalu sedikit dibanding kebutuhan tenaga kerja untuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Makanya pemerintah Qatar mengimpor buruh dari negara lain. India dan Nepal adalah dua negara yang menyumbang buruh migran terbesar di Qatar. Lainnya ada yang dari Pakistan, Sri Lanka, Iran, Mesir, atau Filipina. Proporsinya dari tahun ke tahun lumayan timpang. Contohnya pada 2013 saat jumlah buruh migran di Qatar mencapai 1,19 juta jiwa, sedangkan pekerja asli sana cuma 71 ribu. Orang asli Qatar juga umumnya bekerja di sektor kerah putih, sementara buruh migran menguasai sektor kerah biru yang proporsinya mencapai 70%. Isu soal buruh migran pertama kali muncul pada 2013, waktu The Guardian merilis seri laporan eksklusif berjudul Modern Day Slavery in Focus. Mereka melaporkan temuan Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau ITUC yang menyebut proyek pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar mengancam 4.000 nyawa buruh. ITUC udah concern sama isu ini semenjak Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia pada 2011. Mereka menyoroti kematian 44 pekerja asal Nepal sepanjang 4 Juni sampai 8 Agustus 2013, di mana setengah diantaranya meninggal karena serangan jantung. Sedangkan pada 2010 hingga 2012, buruh asal India yang meninggal mencapai lebih dari 700 orang. Nah, tahun lalu The Guardian ngasih angka baru nih. Mereka kan menggali data kedutaan dan kantor tenaga kerja asing. Hasilnya, diperkirakan antara 2010 hingga 2020, pekerja migran yang meninggal di Qatar mencapai lebih dari 6.500 orang. Ini miris banget. Angka itu bahkan melebihi jumlah buruh yang meninggal dalam pembangunan Olimpiade di Beijing tahun 2008 atau Piala Dunia di Brazil tahun 2018. Pertanyaannya, kok bisa separah itu? Beberapa pihak menyodorkan jawaban yang benang merahnya adalah praktik perbudakan modern. Amnesty International menyebut salah satu dalangnya adalah agen perekrut buruh abal-abal yang jumlahnya cukup banyak. Mereka nggak terdaftar secara resmi, sehingga jauh dari pengawasan pemerintah Qatar maupun pemerintah negara asal pekerja. Agen abal-abal ini kerap melanggar perjanjian kontrak kerja, terutama soal nominal upah. Pembayarannya juga sering terlambat, kadang sampai berbulan-bulan. Situasi ini membuat banyak buruh harus menghemat makan atau makan seadanya. Mereka juga tinggal di apartemen yang sempit dengan fasilitas penunjang yang kurang memadai. Di sisi lain, jam kerja mereka sering ngaret. Seharusnya mereka kerja 8 jam per hari, tapi mandor memaksa mereka buat kerja sampai 12 jam per hari atau bahkan lebih dan tanpa uang lembur. Bayangin kerja di bidang konstruksi dalam kondisi kerja kayak gitu di negara dengan iklim padang pasir. Masalahnya mereka nggak bisa tiba-tiba resign. Masih ngutip laporan The Guardian, banyak dari mereka yang paspornya disita. Konon buat jaminan biar mereka nggak bisa kabur. Kalaupun tantangannya bukan di administrasi, ngumpulin modal buat biaya pulang kampung juga jadi kendala tersendiri. Oke, jadi gimana respon pemerintah Qatar? Tahun 2017, mereka berkomitmen buat menyempurnakan reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Qatar. Ini adalah hasil dari tekanan berbagai pihak, termasuk dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Nah, setahun kemudian Amnesty International merilis laporan evaluasi untuk menagih janji reformasi itu. Judulnya Reality Check.
Di dalamnya mereka menegaskan kalau ternyata masih banyak banget target yang belum tercapai. Misal, mereka masih menemukan kontraktor yang melanggar jam kerja para buruh di musim panas. Pemerintah Qatar lalu berjanji akan membenahi kekurangan-kekurangan itu. Pada praktiknya, mereka menggelontorkan banyak uang. Misalnya pada April 2020, mereka menyediakan kompensasi sebesar total 824 juta dolar AS untuk para pekerja yang terdampak COVID-19. 4 bulan berselang, mereka menaikkan upah minimum dari 750 ke 1.000 rial Qatar per bulan. ILO mengatakan kebijakan itu membuat Qatar menjadi negara di Timur Tengah pertama yang menerapkan upah minimum non-diskriminatif. Tapi masalahnya nggak kelar gitu aja. Beberapa pihak masih skeptis sih sama implementasinya di lapangan. Terus ini nih, akhir Agustus kemarin, otoritas Qatar ternyata masih menahan dan mendeportasi 60 pekerja migran yang terlibat protes. Protes itu dilakukan di depan kantor perusahaan konstruksi Al-Bandari International Group. Pesertanya adalah para buruh asal Nepal, Bangladesh, India, Mesir, dan Filipina yang belum mendapatkan upah selama 7 bulan. Nah loh, kalau emang pro buruh, masa iya yang nuntut haknya malah dideportasi? Gimana, masih mau nonton Piala Dunia? Tenang, video ini bukan ajakan atau larangan kok. Terima kasih udah nonton sampai habis ya. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya.